Dilansir dari tirto.id, surat keputusan atau SK pengangkatan P3K Guru tahun 2021 akan dikeluarkan sesuai dengan alur pengadaan dan petunjuk teknis atau juknis rekrutmen yang berlaku. SK pengangkatan P3K Guru tahun 2021 akan diterbitkan oleh masing-masing instansi pemerintahan. Merujuk pada juknis pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2021, SK pengangkatan P3K Guru baru dikeluarkan setelah usulan penetapan nomor induk atau NI P3K disampaikan oleh instansi daerah kepada BKN. Kegiatan ini setidaknya memakan waktu paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian usulan. Saat ini, rangkaian rekrutmen P3K Guru sendiri baru memasuki kegiatan pemberkasan untuk tahap 2. Berdasarkan jadwal yang dirilis oleh BKN baru-baru ini, kegiatan tersebut berlangsung sejak tanggal 19 Januari hingga 4 Februari tahun 2022. Sayangnya, sejauh ini Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas belum merilis pengumuman resmi kapan NI P3K Guru dan SK pengangkatan akan dirilis. Namun, menurut PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana, penetapan NI P3K sebagai dasar penerbitan SK pengangkatan tidak akan menunggu seluruh rangkaian seleksi P3K Guru selesai. Jadi, tidak menunggu tahap sampai selesai, peserta yang lulus tahap pertama ini nanti akan kami tetapkan nomor induk P3K. Menurut Kepala BKN dalam siaran langsung di YouTube Kemendikbud RI. Sehingga jika dihitung paling lama 25 hari kerja sejak kegiatan pemberkasan selesai, maka NI P3K baru akan dirilis pada bulan Maret tahun 2022, disusul dengan penerbitan SK pengangkatan P3K Guru. Adapun alur pengangkatan P3K Guru tahun 2021, berdasarkan juknis terbaru dan laman SSCASN, berikut ini adalah alur pelaksanaan P3K Guru tahun 2021. Yang pertama, pendaftaran dan seleksi administrasi. Pada tahap ini, peserta melakukan pendaftaran dan menyampaikan syarat-syarat pendaftaran P3K Guru tahun 2021 secara online melalui sscasn.bkn.go.id. Selanjutnya, panitia melakukan verifikasi dan validasi berkas-berkas administrasi. Kemudian, peserta yang tidak memenuhi syarat dapat mengajukan sanggah. Sedangkan peserta yang memenuhi syarat dapat memilih formasi. Selanjutnya, alur yang kedua yaitu tes tahap 1. Dalam tes tahap 1 ini, peserta yang masuk dalam kriteria sebagai peserta tahap 1 memilih formasi. Selanjutnya, peserta mengikuti tes seleksi kompetensi 1. Kemudian, peserta yang lulus melakukan pemberkasan untuk ditetapkan NI P3K. Sedangkan bagi peserta yang tidak lulus dapat mengajukan sanggah dan atau mengikuti tes tahap 2. Selanjutnya yaitu alur yang ketiga yaitu tes tahap 2. Dalam tes tahap 2 ini, peserta yang tidak lulus tahap 2 dan masuk dalam kriteria sebagai peserta tahap 3 memilih formasi. Kemudian peserta akan mengikuti tes seleksi kompetensi 3 bagi peserta yang lulus melakukan pemberkasan untuk ditetapkan NI P3K, sedangkan bagi peserta yang tidak lulus dapat mengajukan sanggah dan atau mengikuti tes tahap 3. Alur yang keempat yaitu optimalisasi formasi. Dalam tahap ini, panitia akan meranking nilai peserta yang tidak lulus seleksi kompetensi teknis. Kemudian, panitia akan mengumumkan hasil optimalisasi formasi. Bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah optimalisasi formasi. Kemudian, panitia akan mengumumkan hasil sanggah atau pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Bagi peserta yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Selanjutnya, alur yang kelima yaitu pemberkasan. Pada alur ini, peserta melakukan tahap pemberkasan dan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH secara online melalui sscasn.bkn.go.id. Bagi peserta yang ingin mengundurkan diri dapat mengunggah surat pernyataan pengunduran diri secara online melalui sscasn.bkn.go.id. Langkah selanjutnya yaitu pengajuan usulan penetapan NI P3K. Dan yang terakhir adalah penetapan SK P3K Guru tahun 2021. Selanjutnya mengenai fungsi SK P3K Guru tahun 2021. Berdasarkan pasal 31 Peraturan Pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2018,
SK P3K merupakan dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja antara pegawai dan instansi. P3K yang sudah ditetapkan SK pengangkatannya sudah bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugasnya di instansi. Melansir dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, SK pengangkatan P3K juga akan digunakan sebagai dasar pemberian gaji kepada pegawai. SK pengangkatan ini akan diberikan saat pelantikan P3K. Selain SK, saat pelantikan P3K wajib menandatangani perjanjian kerja yang memuat soal. Yang pertama yaitu tugas P3K, kedua target kinerja, ketiga masa perjanjian kerja, keempat hak dan kewajiban, kelima larangan, dan yang keenam sanksi. Untuk mengetahui penyebab berakhir atau diperpanjangnya perjanjian kontrak kerja P3K, sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, Anda bisa melihatnya di link video di atas ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya mengenai CPNS dan P3K tahun 2022, sudah sering saya bahas, Anda bisa melihatnya di playlist CPNS dan P3K tahun 2022. Supaya tidak ketinggalan update informasi selanjutnya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan update informasi penting lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.